adanya partai-partai sampai hari ini tidak pernah terjadi ada konflik-konflik antar umat beragama. Ini disebut patut disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita semua semoga Allah memberi di mana bukan lagi bapak-bapak yang punya urusan, bukan lagi urusan, bukan hanya urusan bapak-bapak itu, tapi juga anak. Supaya mereka ini ketika besar dan sebagainya atau sudah dewasa, tumbuh dewasa, tidak ada lagi sekat dalam hal bersosialisasi, dalam hal bermasyarakat. Saya kemarin waktu menjadi perhatian ini ada sempat saya mau isu yang mengangkat. Mudah-mudahan ini moderasi beragama bisa memiliki pakainya. Saya di rantai sampai sekarang ini masih melihat harusnya ada solusi. Saya sampaikan kepada pendidikan. Ketika pendidikan agama itu kasih kepada sekitar ini, umatnya sudah kita yang muslim. Apakah ada juga pendidikan agama mereka di sekolahnya? Saya sampai itu. Kalau pendidikan umum merupakan SD, kalau mereka masuk, nah ini bagaimana? Sudah sebaliknya. Harusnya ada upaya-upaya ini yang diberikan pendidikan agama sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Saya ingat betul waktu saya sekolah SD, maaf ini tidak semua. Masuk di pendidikan agama, saya masuk di kelas. Teman-teman saya yang dari Katolik dan Kristen disuruh main di luar. Masuk lagi matematika, bagaimana mulai kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, moderasi beragama itu adalah satu keniscayaan, saya kira adalah hal yang memang sudah seharusnya kita kuatkan di daerah kita khususnya, karena terutama di Kelurahan Balantika ini termasuk adalah masyarakat yang majemuk. Dan di Balantika ini kita banyak komunitas agama, banyak diisi oleh komunitas agama. Saya mengatakan tadi bahwa moderasi beragama itu adalah satu keniscayaan, tetapi bukan berarti bahwa kita harus mencampur baurkan ajaran-ajaran agama yang kita anut, bukan Bapak. Yang kita inginkan, dan memang ini adalah merupakan amanat undang-undang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, kemudian dituangkan juga di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 yang paling terakhir. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita di Bantaeng alhamdulillah, saya pribadi belum pernah mendengar bahwa ada perselisihan karena perbedaan ini tadi agama itu. Nah, ini yang menjadi tujuan kita meluncurkan kampung moderasi beragama ini, supaya bagaimana kerukunan kita itu menjadi semakin baik ke depan. Inilah yang mendasari semua kegiatan kita pada hari ini, sehingga kita menggagas membuka dialog dengan masyarakat. Saya daerah baru di mudah-mudahan bisa menyampaikan terima kasih. Seingat saya kedua kalinya saya ikut ini, saya mengenai itu bagaimana persaudaraan secara ini. Tapi kalau di agama juga saya sudah sampaikan kepada itu pokok sudah kunjungi kembali tanpa persaudaraan itu. Itu jadi pertama seksi baru ini Pak Moderasi beragama. Iya. Dan memang selalu saya tunggu ini. Saya kapan kita bisa ketemu dengan teman-teman kayak gini. Bagaimana moderasi beragama selama ini di
Kabupaten Bantai, di Kecamatan Bantai, mana kelebihannya dan mana kekurangannya yang mau dimenangkan. Yang kedua yang disampaikan tadi, saya tunggu-tunggu juga aturannya ini Pak, secara tertulis. Karena kita yang sudah berjalan beberapa hampir tahunan ini kita berjalan, mana aturan secara tertulisnya itu baik kepada Islam juga kepada supaya ada yang kita bisa pegang. Terima kasih Pak. Saya sedikit terkait dengan generasi beragama. Kalau berbicara dasar hukum, itu tidak ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Redaksinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk hidup agamanya masing-masing dan tentu beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian juga Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 22 ayat 2 yang mengatakan setiap orang bebas menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan seterusnya. Tapi saya ada terbaru terkait dengan yang terbaru ya, yang terakhir. Iya, itu sudah ada, tinggal mau diturunkan nanti. Namun walaupun demikian, di tingkat kabupaten sendiri perlu kami sampaikan bahwa di pemerintah Kabupaten Banten itu dituangkan dalam bentuk SK Bupati terkait dengan pembentukan forum kerukunan umat beragama. Di forum umat beragama ini, SK ini setiap tahun kita tertibkan. Karena di dalamnya ini ada beberapa program-program tokoh agama yang melaksanakan tugasnya selaku pengurus forum kerukunan umat beragama atau biasa disingkat FKUB. Jadi tugasnya ini pertama melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga menyalurkan aspirasi ormas keagamaan itu dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang. Kemudian yang keempat melakukan sosialisasi program perundang-undangan terkait dengan kebijakan di bidang keagamaan dan kerukunan umat beragama. Yang terakhir adalah memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah. Inilah tugas daripada FKUB. Jadi saya sepakat juga yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwasanya ketika terkait dengan kegiatan-kegiatan yang keagamaan, ibadah itu masing-masing kita akan menjalankan menurut kepercayaan kita masing-masing. Tapi ketika terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai warga negara yang baik, tentu kita bersama-sama untuk bergotong royong, kerja bakti katakanlah begitu, tanpa ada lagi sekat agama dari mana. Tapi terkait dengan peribadatan itu saya sepakat masing-masing yang menjalankan ibadah kita masing-masing. Feedback lagi terkait dengan pendirian rumah ibadah. Saya berharap ketika pembangunan rumah ibadah ini dilaksanakan, ini ada niatan itu, saya berharap itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri bersama. Pertama kali saya mengikuti kegiatan ini sehubungan dengan moderasi beragama sebagai tokoh agama Kristen, mewakili sebagai pimpinan di gereja Protestan di gereja Teladan Jalan Kartini. Nama saya Pendeta Martina Toding di Orang Toraja, dan 5 tahun saya sudah ada di dunia pelayanan untuk membina umat Kristen, dan saya selalu ada di tengah-tengah kemajemukan tentang pendidikan agama bagi anak-anak yang beragama Kristen. Memang itu sangat sedih Pak, kalau misalnya di kelas itu anak-anak kita yang Islam belajar, lalu kemudian yang bukan Islam pasti keluar. Nah, ini mungkin saya perlu koordinasikan ke yang terkait, dalam hal ini pemerintah, kira-kira bagaimana solusinya, karena inilah pergumulan berat bagi kami gereja. Ya, karena
tidak ada sarana untuk artinya dalam hal ini tenaga untuk bisa mengajarkan agama di sekolah, sehingga solusi kami sementara adalah bagaimanapun juga itu harus menjadi tanggung jawab gereja untuk memfasilitasi memberikan pembinaan agama kepada anak-anak, dan hasilnya adalah harus ada nilai, sehingga itu untuk sementara sampai sekarang penanganan agama, pendidikan agama kepada anak-anak kami itu adalah di gereja, dan kami membayar atau memberikan semacam transfer kepada yang menanganinya. Jadi langsung kami tanggung jawab sebagai pimpinan, sebagai majelis untuk pelaksanaan pembinaan itu, Pak. Ya, kalaupun ini selalu ada koordinasi dari pemerintah kepada gereja, tentang hal itu kami tetap sedia, Pak. Tetapi memang hal besar bahwa kira-kira bagaimana dalam hal ini supaya kami mendapatkan sarana ke sana, Pak. Untuk secara ditangani secara memang sudah itu baik, Pak. Jadi mungkin ini sekaligus menjadi usul, Pak, dapat dipertimbangkan anak-anak kami. Apalagi ini, yang ketiga terakhir ini, bahwa ya kehadiran gereja ini memang kami cukup dan harus membina tentang itu, bahwa kita hadir untuk berdamai. Artinya jangan justru hadir untuk tidak membawa damai. Jadi mengapresiasi kelompok ini, sangat mendukung kelompok moderasi agama ini. Apalagi memang pemerintah sudah menyampaikan tadi sejauh mana peran pemerintah untuk itu. Jadi kami sedia untuk itu, untuk kerjasama. Kemudian terakhir ini tentang soal rekomendasi untuk itu, memang ini penting bagi kami. Jadi mungkin itu saja, Pak, yang saya bisa sampaikan mewakili saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan. Ya, terima kasih, Pak. Atau menimba ilmu di perguruan tinggi Muhammadiyah, apakah Bapak menyesuaikan? Dengan saya menyesuaikan, Pak. Saya juga tetap belajar, yaitu tentang ilmu Muhammadiyah. Memang prakteknya di pantai, kalau kita lihat seperti ini disampaikan tadi oleh Bapak Krismon Paul, dulu pengalaman di masa kecilnya ketika sekolah, bahwa yang non-muslim itu ketika pembelajaran agama Islam mereka di luar. Tetapi sekarang ini faktanya, Pak, apalagi saya baca kemarin untuk formasi penerimaan guru agama di Sulawesi Selatan, SLTA ini lebih 180 nanti akan diterima guru agama Kristen. Bahkan di SMA 1 Batai itu sudah ada penempatan di sana. Nah, di sekolah juga tahun lalu itu ada 2 Kristen Protestan. Kita arahkan mereka untuk belajar di gereja, karena ada 2 guru beragama Kristen Protestan di sekolah. Kita tawari untuk mengajar soal itu, tetapi kelihatannya belum sanggup, sehingga kita arahkan. Tetapi untuk memfasilitasi mereka seperti kitab-kitab yang dibutuhkan, sekolah dapat mengadakan. Inilah ya bagusnya, indahnya toleransi yang kita praktekkan baik di sekolah maupun kita tanam masyarakat di Bantai. Dan memang di dalam ajaran agama kami, ajaran Islam itu sudah jelas. Di surah An-Nisa ayat 4 itu sudah dijelaskan bagaimana hidup bertetangga. Tidak ada dikotomi di situ, perbedaan antara Islam dan non-Muslim. Semua ada nilai-nilai yang perlu kita amalkan. Makanya di salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW itu juga ditegaskan, al-jiranu salah satu, tetangga itu ada 3. Pertama, fajarul lahu haqqun wahid, tetangga yang memiliki hak 1. Siapa yang dimaksudkan itu adalah hak orang-orang yang di sekitar rumah kita adalah orang yang tidak beragama Islam. 1 haknya, apa haknya? Hak bertetangga. Jadi Islam ini sangat indah menghormati, menghargai bagaimana terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, dengan catatan bahwa ya kebersamaan itu dalam tataran muamalah, hidup sosial, hidup bermasyarakat. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kasih Dimas terkait dengan bagaimana salam itu, begitulah Islam untuk menyesuaikan bagaimana menjawab salam non-muslim. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Dimas di Muhammadiyah seperti itu juga yang dipraktekkan.
Kalau misalnya ibu pendeta menyampaikan selamat pagi sesuai dengan ajaran agamanya, nah itulah. Kemudian kalau mengucapkan barangkali untuk penyelesaian karena mungkin mayoritas di satu forum itu adalah umat Islam dan menyampaikan salam, maka jawabnya salam saja dari kalangan umat Islam. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak kawan kelompok, Bapak Ketua Panitia kita Pusat dan hadirin sekalian, sekali lagi kami kembali menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang dapat hadir di tempat ini, yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk urusannya ada kegiatan setelah ini. Dan saya kira kesimpulan dari apa yang kita lakukan pada hari ini bahwa moderasi beragama, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan itu adalah satu keniscayaan dan harus menjadi tujuan kita bersama. Maka dari itu kita membuka wadah, membentuk wadah seperti ini, yaitu kampung moderasi beragama. Kita tidak ingin hidup dalam ketidaktentraman, kita tidak ingin hidup dalam pertengkaran dan perselisihan seterusnya. Kita ingin kedamaian dan ketenangan. Saya kira ini yang menjadi tujuan kita bersama di dalam wadah kampung moderasi beragama ini. Semoga ke depan ini menjadi lebih baik dan bisa ditingkatkan lagi. Dan mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.